Pemirsa, Timnas dalam mood yang baik untuk menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan bersama dalam TC di Bali memberikan saling pemahaman antar pemain dan taktik pelatih. Tapi China sudah pernah mengalahkan Timnas dalam laga di China. Lalu mengapa pelatih Timnas Patrick Kluivert tetap optimis untuk meraih 3 poin? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Inilah momen kedatangan pemain Timnas Indonesia di Jakarta Minggu petang lalu usai menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Selain pemain yang datang dari latihan di Bali, juga datang bek Timnas Indonesia, Kevin Dix. Bek kanan 28 tahun itu sudah tiba di tanah air usai mengantarkan klubnya, Copenhagen, meraih double winner. Tidak sendirian, Kevin Dix juga memboyong keluarganya ke Indonesia. Kevin Dix sebelumnya absen pada pemusatan latihan Timnas di Bali karena harus membela klubnya di 2 laga penting. Hasilnya, Kevin Dix yang baru pulih dari cedera berhasil meraih trofi juara Liga Denmark dan Piala Denmark. Tim nasional Indonesia akan menjamu China dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni mendatang. Beberapa punggawa Timnas Garuda seperti Ragnar Uratmangun dan Sandy Walsh dipastikan absen lantaran cedera. Sementara Marcelino Ferdinand dan Martin Paes masih dalam akumulasi kartu kuning, serta Eliano Renders mendampingi sang istri yang melahirkan. Emil Audero Mulyadi diprediksi bakal menjadi debutnya bersama Timnas Indonesia. Kualitas dan pengalaman Emil yang bermain di Juventus dan Inter Milan akan semakin mengokohkan benteng Garuda. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana penambahan pemain untuk memperkuat laga melawan China 5 Juni mendatang. Setelah bek kanan skuad Garuda Kevin Dix yang sebelumnya absen dari musatan latihan tiba di Jakarta. Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi fit ya, cukup baik dan semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan lain sebagainya. Kemarin di Bali TC juga cukup keras latihannya dan kita melihat para pemain bisa menjalankan itu semua dengan happy, dengan senang, menandakan bahwa teman-teman para pemain semuanya kondisinya memang betul-betul siap untuk menghadapi pertandingan tanggal 5 nanti. Kami sudah ada jadwal latihan ya, selama di Jakarta ini tidak tidak mendadak ada, tapi itu sudah dijadwalkan dari dulu, dari kemarin-kemarin dan semua sudah disepakati oleh tim kepelatihan sehingga tinggal dilaksanakan saja. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan menyeleksi 30 pemain Timnas Indonesia menjadi 23 pemain untuk menghadapi China. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut pemain yang tidak terpilih akan tetap bersama Timnas untuk menambah kekompakan tim. 30 pemain itu akan jadi satu dan kita akan diskusikan kembali apakah akan ada yang dipulangkan atau tidak. Tetapi dari komunikasi kami awal, kemungkinan kita akan bersama-sama selama pemusatan latihan sampai dengan tanggal 5 nanti. Tapi kembali lagi, dari 30 pemain yang bisa didaftarkan hanya 23 pemain, artinya yang 7 nanti akan tidak bisa di-bench karena kan hanya 23 pemain yang bisa kita daftarkan. Kalau misalkan 23 sisanya 7 pemain tidak bisa didaftarkan, artinya nanti juga akan menjadi satu dalam ikatan tim, memberikan support, semangat, dan tentunya bagaimana supaya kekompakan itu semakin baik ya. Di sektor penjaga gawang, Emil Audero Mulyadi diprediksi bakal menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menjamu China. Kualitas dan pengalaman Emil Audero yang bermain di klub besar Italia seperti Juventus dan Inter Milan akan semakin mengokohkan benteng Garuda. Kiper Persija Jakarta, Andritani Ardiansyah, tak meragukan kualitas dan pengalaman Emil Audero yang pernah bermain di klub besar Italia seperti Juventus dan Inter Milan. Andritani yakin Emil akan menjadi pilihan utama Patrick Kluivert saat melawan The Dragon Team. Si Martin Paes kan tidak bisa bermain karena terkena akumulasi kartu. Kalau menurut saya yang cocok ya kita semua kiper itu bagus. Ada Hernando, ada Nadeo, ada Emil dan mungkin saya lebih prefer ke Emil karena dia lebih punya pengalaman bermain di internasional, dia juga bermain di Eropa. Mungkin ke Emil. Kalau misalkan tidak, saya lebih prefer lagi satu lagi yaitu
Nadeo. Pendapat serupa diutarakan mantan kiper timnas Marcus Horizon. Kualitas yang dimiliki oleh Emil Audero dianggap sepadan dengan Martin Paes. Emil yang dimainkan karena kita ketahui bahwa Emil mempunyai pengalaman yang sangat banyak ya, apalagi dia sekarang bermain untuk di klub Eropa ya. Jadi saya pikir Emil nanti kemungkinan besar saya yakin dia pasti akan dimainkan dan saya yakin juga dia akan juga seperti Martin Paes juga memberikan yang terbaik di bawah mistar timnas Indonesia. Penasehat teknis PSSI Jordi Cruyff memberikan bocoran mengenai situasi terkini para pemain timnas Indonesia. Cruyff menyebut main tim Garuda tengah dalam semangat membara jelang laga kandang kontra timnas Cina. Dalam wawancara yang diunggah akun resmi timnas Indonesia di YouTube, Jordi Cruyff menyebut para pemain timnas Indonesia dalam antusiasme yang sangat tinggi saat menjalani latihan jelang laga lawan Cina. Menurutnya, kondisi mental pemain yang baik menjadi modal penting bagi timnas Indonesia mengamankan 3 poin saat menjamu timnas Cina pada 5 Juni mendatang. I think the home game against China, that's what in football we call like a six-pointer. You know, it's the vital game. Always in football, the first game is the most important game. But I think it's the most important game also because China is near to us. So you just need to try to kind of get one rival less for your main objective. And I think what we have to do is mainly think game by game. So to think about Japan now, it's not yet. First we need to solve the home game, to win it, to take the 3 points, to get confidence, and from there on we can analyze the next one. Skuad Garuda tetap bertekad untuk meraih poin penuh demi menjaga asa tampil di Piala Dunia. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut dirinya optimis dengan kondisi para pemain yang siap berlaga. Ada kartu kuning, Martin Paes, Marcelino, ya kan, terus Ragnar kebetulan juga sedang cedera. Kita sedang menunggu Sandy Walsh, juga kita lihat seperti apa recovery-nya. Kevin Dix tadi saya udah sampaikan. Ya kita lihat aja nanti Eliano kemarin tidak bisa bergabung, diputuskan karena memang ada urusan keluarga, istrinya dalam proses melahirkan. Ya tapi kita tetap harus optimis. Pelatih Patrick Kluivert juga percaya diri dalam mempersiapkan timnya menjelang laga penting lawan China. Kluivert menegaskan ia sudah belajar dari kekalahan di kandang Cina dan menganalisisnya untuk mendapatkan hasil terbaik. Berbekal sejumlah faktor tersebut, pelatih asal Belanda itu yakin Indonesia akan meraih 3 poin dari laga melawan Cina. Yes, we discussed a lot regarding China. Of course, we analyzed China very good. Unfortunately, that we didn't have the result that we wanted. I was not there, unfortunately, but now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good. We studied very good. So I'm confident that we can have a very good result against China. Laga melawan Cina yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi laga yang sangat penting yang akan menentukan apakah Indonesia akan melaju ke fase berikutnya atau bukan. Bagi skuad Cina, mereka tidak hanya akan menghadapi pemain-pemain Indonesia yang lapar kemenangan, tapi juga teror psikologis dari puluhan ribu supporter Garuda yang sudah terkenal militan. Indonesia pantas optimis memetik 3 poin, tapi tetap juga harus dengan kewaspadaan yang tinggi agar tidak terpeleset.